Sekali lagi, maaf. Kita jadi harus membahas semua ini di apartemenmu. Aku tahu kamu masih berduka karena kehilangan pasanganmu. Sejujurnya tidak mungkin ada yang menyangka dia akan dihilangkan nyawanya oleh seseorang. Terutama di saat-saat seperti sekarang. Di saat kantor tidak menerima apapun, tidak menerima tugas apapun, ada kehidupan yang diambil secara mendadak. Aku masih tidak habis pikir. Maksudku, pacarmu dan juga sahabatmu juga. Dia adalah orang yang baik. Dia tidak memiliki musuh dimanapun. Tidak ada jejak-jejak atau hal yang mencurigakan yang dilakukan. Kasus kali ini terlalu rumit karena bukti-bukti yang bisa kita gunakan semuanya hilang tanpa jejak sama sekali. Seakan orang ini memang sudah mengerti jalan pikiran kita berdua. Seakan orang ini adalah orang yang sebenarnya ada di dalam kantor. Ya, malam itu aku memang ada di kantor. Namun malam itu aku pergi ke kafe sebelah untuk membeli kopi dan saat aku kembali, aku hanya melihat kantor dan ruangannya penuh dengan darah. Maaf aku jadi mengulangi hal itu lagi. Aku tahu kamu tidak nyaman aku membahas itu. Aku juga tidak nyaman membahas itu. Tapi entah kenapa hal itu terus-terusan terulang di dalam pikiranku. Tapi maksudku begini. Aku masih tidak bisa menemukan polanya karena banyak sekali barang bukti yang hilang di malam itu. Dan satu-satunya bukti yang kita punya adalah ya gergaji mesin itu. Kamera juga terlihat mengalami kerusakan karena sinyalnya dirusak oleh sebuah perangkat yang aneh yang bahkan tim kita tidak bisa mengetahui benda apa itu. Masalah yang cukup besar adalah siapa orang gila yang bisa membawa gergaji mesin sebesar ini tanpa terlihat mencurigakan di dalam kantor kita. Iya, memang kantor kita saat malam hari selalu kurang penjagaannya. Namun orang asing yang membawa sesuatu yang sebesar itu ke dalam kantor tentu adalah hal yang tidak mungkin terlewatkan penjaga. Kecuali aku tidak mau menduga. Dugaan ini terlalu asal, terlalu aneh, terlalu tidak didasari dengan bukti yang tepat. Tapi pelaku itu kemungkinan adalah penjaga itu sendiri. Ya, bisa jadi. Tapi yang dipermasalahkan sekarang adalah apa motivasinya? Apa yang membuat pelaku sampai memiliki dendam terhadap pacarmu yang sampai menyebabkan dia harus menghilangkan nyawanya. Maksudku itu masuk akal, tapi pada akhirnya motivasi yang dimiliki itu menurutku masih kurang untuk memiliki keinginan untuk mencabut nyawa seseorang. Tapi mungkin rahasia seperti apa maksudnya? Maksudku, penjaga tidak memiliki rahasia karena ia selalu bercerita apapun itu, termasuk hubungan pribadinya dengan istrinya, dengan anak-anaknya dan lain sebagainya. Ya, mungkin kalau dibilang masuk akal, ya masuk akal.
Tapi maaf, sepertinya hal itu masih kurang tepat karena penjaga sebenarnya adalah orang yang sangat amat setia dengan istrinya. Terutama karena ia selalu mempertontonkan atau menceritakan kemesraannya dengan istrinya setiap harinya hingga ya kita kenal dengan istrinya dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang penjaga yang lama itu adalah pelakunya, aku tidak mungkin setuju dengan pernyataan tersebut tanpa dasar dan bukti apapun. Maaf. Aku mengerti. Aku tahu kau sedang berduka. Aku juga sedang berduka. Aku mengerti. Dia pacarmu. Dia pasanganmu. Dia calon tunanganmu. Tapi dia juga sahabatku. Dan bukan begini caranya menyelesaikan masalah. Kalau kamu butuh waktu untuk berpikir jernih, tolong beritahu aku. Pacarmu tidak akan bahagia melihatmu menuduh orang sembarangan hanya karena emosi sesaat dan logika yang tidak masuk akal dan tidak didasari oleh apapun yang jelas. Mengerti? Dengar, aku tidak akan menasihati soal profesionalitas atau apapun itu. Tapi tolong pikirkan pacarmu yang melihatmu berduka sambil menuduh semua orang adalah pembunuh. Semua orang kamu masukkan ke dalam penjara hanya karena emosimu yang menguasai pikiranmu itu. Dia tidak akan bahagia sama sekali. Mengerti? Untuk hari ini, sampai di sini saja. Tenangkan diri terlebih dahulu. Kamu sudah kurang tidur. Kamu sudah kurang istirahat sama berhari-hari karena memikirkan kasus ini sambil berduka. Kamu butuh mengambil nafas sejenak. Jadi tolong, tidurlah. Makan dan minum yang cukup. Pilih makanan yang kamu suka, pilih minuman yang kamu suka. Dan tolong ambillah cuti. Tenang, aku berjanji. Aku akan menyelesaikan semuanya. Bahkan sebelum kamu sadar, semuanya sudah selesai. Dan kamu akan bisa tidur dengan tenang. Dengarlah. Pacarmu itu juga sahabatku. Dia adalah sahabat yang baik. Sangat amat baik. Bahkan bisa dibilang tanpanya mungkin hidup kita bertiga tidak akan seberwarna itu. Ya, biarpun pada akhirnya aku sempat kesal dan lumayan penuh dengan emosi karena kalian berdua ternyata menyembunyikan perasaan satu sama lain dan lain sebagainya. Tapi aku mengerti hal itu. Aku hanya tidak mau kamu dikuasai oleh perasaan yang sama dengan apa yang aku rasakan dulu. Jadi tolong istirahatlah. Ya. Aku berjanji. Aku tidak akan membiarkan siapapun orang brengsek itu yang telah membunuh sahabatku sendiri di tempatku sendiri lepas berkeliaran di kota. Aku akan membalaskan dendamnya, tapi tidak dengan penuh emosi, tapi dengan akal yang kita punya. Mengerti?
Jangan lupa, kita bertiga dulunya adalah sahabat. Dan mana mungkin aku membiarkan kematiannya terlewatkan begitu saja. Serahkan saja semuanya padaku. Kelak, pelaku pasti akan kita tangkap. Oh. Ya. It's okay. Maaf ya tadi aku tampar kamu. Enggak merah kan? Ya syukurlah. Pakai es batu ya di sini. Kalau misalkan memang masih sakit. Kalau gitu aku nggak mau ganggu kamu lebih lama lagi. Aku mau balik ke kantor dan coba cek kamera lagi. Mungkin ada beberapa footage beberapa hari yang lalu yang bisa mengarahkan kita ke pelaku. Sama-sama. You did a great job. Okay? You did a great job. Kamu udah ngerahin semua tenaga kamu dengan maksimal. Kamu udah berhari-hari begadang untuk ini semua. Maaf, mungkin hasilnya belum sememuaskan itu. Tapi sekarang kamu harus istirahat yang banyak. Ya. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku tidak melakukan apapun. Aku dijebak. Detektif brengsek. Selalu dalam penangkapan pasti semua tidak mengaku bersalah ya. Oh ya, aku sudah memastikan kalau pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya. Aku tahu mungkin itu berlebihan dan di luar kendali kita, tapi itu sudah sepantasnya dilakukan untuk seseorang yang sudah merenggut nyawa orang lain. Pacarmu orang yang baik. Dia orang yang baik. Sangat amat baik. Bahkan ke siapapun yang dia kenal. Dia tidak melakukan apapun yang salah. Jadi sudah seharusnya pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan ya, good job untuk kita karena kita bisa menyelesaikan masalah ini dan kasus ini untuk sahabat kita dan juga pacarmu, tunanganmu. Oh maaf, calon tunangan, ya. Dan untunglah kita tidak termakan oleh emosi dan menangkap orang yang salah. Karena ternyata pelaku bukan security yang kita targetkan, tapi ternyata adalah security yang baru menjabat di dalam kantor kita. Memang sedikit aneh, memang sedikit mencurigakan ya. Tapi ya, mungkin kejahatan memang tidak perlu dijelaskan. Karena mungkin memang ada sesuatu yang tidak bisa kita definisikan dengan baik dalam hidup ini. Jadi menurutku, kamu tidak perlu memikirkan hal-hal itu lagi. Ya, aku melihatmu. Masih ada perasaan yang menjanggal dan sedikit terpikirkan akan sesuatu. Kenapa? Hei, ayolah. Tenang sedikit. Ya. Ya, mungkin ini efek dari kurang istirahat juga ya. Mau kau ambilkan air? Baiklah, sebentar ya, aku ambilkan air dulu. Saya berani begini karena saya diminta oleh detektif itu tutup mulut. Atau saya dan keluarga saya yang jadi target selanjutnya. Malam itu aku memang ada di kantor, namun malam itu
Aku pergi ke kafe sebelah untuk membeli kopi dan saat aku kembali, aku hanya melihat kantor dan ruangannya penuh dengan darah. Kamera juga terlihat mengalami kerusakan karena sinyal dirusak oleh sebuah perangkat yang aneh yang bahkan tim kita tidak bisa mengetahui benda apa itu. Namun orang asing yang membawa sesuatu yang sebesar itu ke dalam kantor tentu adalah hal yang tidak mungkin terlewatkan penjaga. Kecuali, iya sayang. Kenapa? Kan aku udah bilang, jangan nonton TV lagi. Kenapa gak mau nurut sih sama aku sayang? Jadi, aku pikir harus secara pengalihan pelaku itu sudah cukup memuaskan, tapi ternyata kamu masih tidak pernah bisa puas atas rasa penasaranmu itu ya, detektif. Gak apa-apa, sebentar lagi kamu akan tertidur. Ya, tertidur sebentar dengan obat bius ini. Ya. Good night, my lady. Have a nice dream. Selamat pagi, detektif. Atau harus aku bilang good morning, baby. Oh iya, aku lupa. Ketinggalan ciumnya. Nah, ya. Pertanyaan klasik dari orang yang merasa tidak bersalah dan ditangkap. Ya, biasanya orang-orang itu pasti bertanya, kenapa? 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 Baiklah, karena aku sangat baik hati, biar aku jelaskan ke kamu, ya. Kenapa aku ngelakuin semua ini? Semua berawal dari kita yang bersahabat. Kita bertiga bersahabat satu sama lain, tapi pada akhirnya kamu pergi sama orang brengsek itu. Kamu pacaran sama dia, kamu pergi sama dia, kamu ciuman sama dia, kamu sama dia, dan bahkan hampir dijadikan tunangan dan menikah. Padahal dia yang brengsek itu adalah sahabat yang tahu kalau aku itu suka sama kamu. Dan kamu tahu apa yang dia bilang sama aku? Gue boleh gak pacaran sama dia? Orang mana yang gak akan sakit hati? Hah? Sahabat sendiri yang minta seperti itu, yang bertanya seperti itu, padahal dia tahu kalau aku menyukaimu, aku mencintaimu, aku menyayangimu. Sayang. Sampai kemarin dia bercerita kalau dia ingin melamar. Melamar kamu katanya. Aku mungkin bisa biarin aja ya dia pacaran sama kamu, dengan kondisi kamu harus selalu bisa sama aku kalau kamu bekerja sama aku. Tapi enggak dengan menikah. Aku tahu pasti
Kamu gak akan bekerja lagi dan kamu gak akan di samping aku lagi. Terutama dengan orang brengsek itu, dia tidak akan membiarkan kamu bekerja. Wow, gentleman sekali orang itu. Aku menghargai sikapnya, aku menghargai mannernya, aku menghargai apa yang dia lakukan ke kamu. Tapi aku gak akan bisa lihat kamu lagi kalau kamu nikah sama dia, sayang. Aku cuma akan lihat kalian senyum-senyum, ketawa-ketawa. Dan aku, gimana sama aku? Gimana sama aku? Aku sendirian. Aku gak ada siapa-siapa lagi, sayang. Kalian berdua bahagia, tertawa satu sama lain, bahkan memiliki anak. Tapi aku gimana? Kalian pasti akan lupa sama aku. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Tapi sekarang aku dan kamu, kita berdua. Sekarang kan kita udah tinggal berdua, sayang. Makanya sekarang aku gak akan sendirian lagi. Kamu juga gak akan sendirian jadinya. Karena aku akan selalu nemenin kamu sampai kapanpun itu, sayangku. Jangan takut gitu dong mukanya. Maaf ya, tadi aku tampar kamu. Nih, aku elus-elus ya, biar gak sakit-sakit banget ya. Kasihan sayangnya aku, kesakitan gara-gara ditampar ya. Maaf ya. Soalnya aku inget ya kamu suka yang kasar-kasar, makanya aku tampar kamu deh. Atau sebenarnya kamu nangis karena kamu mau lagi ya? Iya. Kamu suka, bilang suka. Good girl. Aku suka kamu yang nurut begini sama aku. Aku gak nyangka sahabat aku yang kelihatannya gak pernah menerima perasaan aku, gak pernah mengerti perasaan aku ke dia. Sekarang kamu bisa bilang kamu suka sama tamparan aku. Sayang, kalau suka sama tamparan aku kan udah. Kalau gitu sama akunya gimana, sayang? Kamu suka? Kamu benci. Kamu benci sama aku. Artinya kamu gak suka. Oh. Kamu berani bilang gak suka ya? Ya. Coba bilang gak suka lagi sama aku. Ya makasih ya udah ngasih aku kesempatan ini dan mendengarkan itu langsung dari kamu.
Kalau gitu sekarang aku sudah mempersiapkan sesuatu yang sebenarnya sangat amat ingin kutunjukkan, dan syukurlah kamu memberikan kesempatan ini untukku. Aku udah nungguin momen ini buat aku ngelakuin semua ini ke kamu sayang. Satu persatu dari semua yang kamu punya, satu persatu dari semua yang kamu punya, itu yang aku mau sayang. Semoga kamu jadi suka ya sama aku. Sekarang mari kita lihat apa yang kita punya. Ya, aku punya satu hal yang tepat dan sama seperti apa yang mantan pacarmu. Almarhum mantan pacarmu punya. Ya karena sekarang aku pacarmu. Biarpun ya kamu masih belum suka sama aku kan. Ya, terkadang ada beberapa orang yang pacaran bukan karena suka, tapi karena punya hubungan yang erat satu sama lain. Dan kupikir itu adalah kita. Tapi jangan khawatir. Aku yakin dengan adanya kejadian ini, dengan adanya semua ini, aku yakin kita tidak perlu memikirkan soal hubungan tanpa suka-sukaan. Aku yakin setelah ini kamu akan suka sama aku. Aku yakin sekali. Ya kalaupun kamu ternyata gak suka, ya gak apa-apa juga kok. Aku gak akan maksa kamu, aku gak akan membuat kamu tidak memiliki hak dan pilihan untuk memilih suka atau tidak. Karena sebenarnya sejatinya manusia memiliki pilihan dalam hidup. Iya, aku mengerti. Aku sangat amat mengerti. Kalaupun ternyata kamu suka, aku suka setiap bagian dan setiap inci tubuh kamu. Jadi tenang ya, aku akan terus mencintaimu, mau bagaimanapun bentuk kamu sayang. Sekarang kamu boleh pilih. Aku akan coin flip. Kamu silahkan pilih kepala atau ekor. Pilih aja sayang. Jangan malu-malu. Dua-duanya menyenangkan kok. Kepala atau ekor. Pilihan yang baik. Oke? Kita lempar ya. Oke, mari kita lihat. Pilihan yang tepat. Pilihan yang sangat amat tepat. Oke, sebentar ya. Sayang, aku suntik sedikit bius ke kamu ya. Enggak kok, kamu gak akan kehilangan kesadaran kayak tadi. Tenang, kamu gak akan pingsan. Aku juga gak mau kamu pingsan. Aku mau dengar semua yang kamu katakan soalnya. Kamu cuma gak akan ngerasain apa-apa aja. Udah itu aja. Oke? Nah, tahap pertama selesai. Kalau gitu kita pergi ke tahap 2-nya. Aku ambil alat eksekusinya. Yang mana dulu ya? Kaki kiri atau kaki kanan? Aku tahu. Langsung dua-duanya aja. Sayang, lihat sayang. Aku sengaja bikin kamu gak punya kaki, biar kamu sekarang udah gak bisa kemana-mana lagi selain di tempat ini sama aku. Sayang, maunya kamu berdua doang sama aku.
Aku suka banget deh lihat muka kamu yang kaget tuh gitu. Kenapa sayang? Kenapa kaget? Emang kamu gak kepikiran aku bisa begini? Hah? Oh sayang, kamu harus tahu banyak banget hal yang aku lakuin demi bisa sama kamu terus sayang. Banyak orang yang aku singkirkan, banyak orang yang aku injak demi bisa sama kamu terus sayang. Dan menyakiti kamu biar bisa terus sama aku itu bukan apa-apa. Jadi gimana? Kamu udah suka sama aku? Kalau kamu udah suka sama aku, kita masih punya waktu loh buat nyambungin kaki-kaki kamu. Jawabannya menarik dan ketebak. Kalau gitu karena aku memang sangat baik hati. As you wish, my lady. Sekarang tangan kiri. Sekarang kamu udah gak punya tangan kiri sayang. Kamu pasti gak mau suka sama aku. Jawab aku sayang, jawab. Kalau kamu gak jawab apa-apa, kalau gitu Sekarang kanan. sayang. Sekarang kamu masih mau bilang kamu gak suka sama aku. Kita masih punya waktu loh buat kembaliin semuanya dengan operasi. Kamu yakin masih mau gak suka sama aku? Kenapa kamu gak jawab? Sayang, jawab aku sayang. Kalau kamu gak jawab ini aku harus apa lagi dong? Aku gak tahu aku harus apa. Coba kamu kasih tahu aja kamu maunya apa, biar aku turutin kemauan kamu. Sayang banget ya. Padahal aku pikir kita bisa berkeluarga dan punya anak di kehidupan ini. Tapi ternyata kamu maunya pergi. Jadi sedih aku. Aku tahu sayang. Kamu sebenarnya kan maunya pergi soalnya kamu percaya cinta itu bukan soal memiliki. Iya kan? Iya kan? Jawab dong sayang. Gak mau jawab ya. Pasti malu ya. Sayang. Kamu diem romantis banget sih ternyata. Mana sini bibirnya? Kalau kamu begini kan, aku jadi rela ya ngasih hadiah terakhir dan persembahan terakhir ya sayang. Ini persembahan terakhir aku buat kamu sayang. Mari kita Sahkan kepala dan badan kamu. sayang. Tenang ya. Tenang.
kepala kamu, badan kamu, tangan kamu, kaki kamu. Semuanya akan aku sambung lagi kok. Aku sambung semuanya. Dan nanti akan aku pajang di rumah aku. Dan aku pastikan aku bisa lihat kamu setiap saat. Dan kamu gak akan bisa pergi dari aku selama-lamanya.